Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di hari yang seharusnya penuh dengan cinta dan kebahagiaan, akhirnya berubah menjadi hari yang berdarah. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Nicole Yvonne Waller lahir pada tanggal 22 Mei 1981 di Kalispell, Montana, Amerika Serikat. Dia mempunyai satu saudara perempuan bernama Carmen. Saat kecil, Nicole dan keluarganya pindah ke Alaska, di mana dia menghabiskan seluruh masa kecilnya di sana. Teman-teman dan keluarganya menggambarkannya sebagai seseorang yang senang menghabiskan waktu bersama dengan orang yang dicintainya dan merupakan pusat perhatian dari setiap pertemuan sosial. Selain itu, sifatnya yang suka bersenang-senang dan baik hati membuatnya menjadi favorit dari semua orang yang bergaul dengannya. Di akhir tahun 90-an, Nicole dan keluarganya kembali lagi tinggal di Amerika Serikat. Di usianya yang ke-18 tahun, Nicole mengandung anak pertamanya dengan pacarnya saat itu. Namun tak lama setelah putrinya lahir, dia memutuskan untuk meninggalkan pacarnya karena hubungan mereka yang tidak sehat. Kemudian Nicole berhubungan dengan seorang pria bernama Jason Wheeler dan mereka menikah di tahun 2002 dan dari pernikahan itu Nicole mendapatkan 2 orang putra. Hubungan pernikahan berjalan dengan baik, namun di suatu saat mereka merasa kalau akan lebih baik jika mereka berpisah. Namun hubungan mereka tetap berjalan dengan baik setelah perpisahan. Setelah perpisahan itu, Nicole menjadi dekat dengan teman semasa SMA-nya, seorang pria bernama Cody Johnston yang dulunya pernah tinggal di rumah keluarga Nicole selama beberapa bulan. Keduanya segera terhubung kembali melalui Facebook dan keduanya pun segera berkencan. Keluarga dan teman Nicole sangat menyukai Cody karena mereka mengenal Cody sebagai pria yang baik dan juga perhatian. Dan mereka berpikir kalau ini mungkin akan menjadi cinta terakhirnya Nicole. Di saat itu, Nicole tinggal di sebuah trailer di Kalispell, sedangkan Cody tinggal di rumahnya di Fairview, Montana. Dan mereka menjalani hubungan jarak jauh dan biasanya mereka akan saling mengunjungi satu sama lain. Sekitar 5 bulan hubungan itu berjalan, Cody membelikan Nicole sebuah rumah trailer yang lebih besar untuk Nicole dan juga anak-anaknya. Nicole merasa sangat bahagia dengan hidupnya, terutama dengan hubungannya dengan Cody. Di tahun 2008, Nicole mengetahui kalau dia menderita tumor di otaknya. Dia menjalani operasi dan sejak operasi itu Nicole tidak lagi mampu untuk bekerja. Dan selama proses penyembuhan, Cody beberapa kali datang ke tempat Nicole untuk menjenguknya. Seiring berjalan waktu, Nicole mulai berpikir untuk tinggal bersama dengan Cody di rumahnya dan dia mulai memindahkan barangnya ke sana. Namun hubungan mereka mulai bergejolak saat mulai muncul pertengkaran di antara mereka. Nicole juga bercerita kepada Carmen kalau dia mulai merasa Cody menyimpan rahasia darinya. Namun Nicole terus berusaha untuk membuat hubungannya dengan Cody berhasil. Sayangnya di tahun 2012, Nicole dan Cody akhirnya putus. Dan setelah putus itu, Cody mulai menemui wanita lain bernama Amber Fleming. Namun putusnya Nicole dan Cody tidak berlangsung lama dan mereka mulai berkencan lagi. Di bulan Februari tahun 2013, Nicole memberitahu keluarganya kalau dia akan mendatangi Cody untuk melihat hubungan mereka apakah masih bisa dipertahankan atau tidak. Di sore hari di tanggal 13 Februari itu, Nicole mengirimkan pesan teks kepada Carmen mengatakan kalau hubungannya dengan Cody sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan dia akan pulang ke rumah besok paginya. Dan di tanggal 14 Februari, di pukul 7:30 pagi, Nicole mengirimkan pesan terakhirnya ke temannya dan mengatakan kalau dia sedang dalam perjalanan pulang. Namun 3 hari lewat dan Nicole belum kembali pulang ke rumah juga dan dia juga tidak dapat dihubungi. Keluarganya mengajukan laporan orang hilang ke polisi pada tanggal 16 Februari tahun 2013. Tidak butuh waktu lama bagi Departemen Kepolisian Kalispell untuk mengetahui dari rekan polisi di Poplar, Montana bahwa mereka pada tanggal 14 Februari tahun 2013 telah menemukan mobil Nicole yang ditinggalkan di pinggir jalan. Mobil Ford Expedition milik korban ditemukan di daerah terpencil di Poplar
tak jauh dari jalan raya dan sekitar 112 km jauhnya dari rumah Cody. Petugas menemukan kunci mobil masih tertinggal di mesin bersama dengan pakaiannya dan barang-barang pribadi lainnya. Mereka mencurigai adanya kejanggalan ketika menemukan bahwa hewan marmut kesayangan Nicole ditinggalkan begitu saja di kursi belakang mobil. Sangat tidak mungkin bagi Nicole meninggalkan hewan kesayangannya begitu saja di cuaca Montana yang dingin. Akhirnya FBI yang terlibat dalam hilangnya Nicole dan petugas penegak hukum dengan cepat memusatkan perhatian pada satu tersangka utama. Ketika petugas pergi untuk menginterogasi Cody, dia mengaku kalau menginap di tempat kerjanya pada malam sebelum hilangnya Nicole karena mereka bertengkar di tanggal 13 itu dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Dan di tanggal 14 Februari, dia terus berada di tempat kerjanya dengan menghabiskan harinya untuk tidur sampai tengah hari. Cody juga mengatakan kalau di hari itu dia mematikan ponselnya karena Nicole terus-menerus menghubunginya. Di tanggal 20 Februari 2013, Carmen menerima pesan teks di Facebooknya dari Nicole. Namun saat dibalas, tak ada pesan balasan lagi dari Nicole. Carmen menceritakan kejadian itu kepada penyelidik dan juga memberitahu mereka kalau Nicole pernah berbohong kepada Cody tentang kehamilannya. Padahal yang sebenarnya dia tidak hamil. Nicole melakukan itu hanya untuk mendapatkan Cody kembali setelah putus di tahun 2012 kemarin. Namun inilah yang menjadi keretakan dalam hubungan mereka yang sampai akhirnya membuat mereka putus di hari Valentine itu. Hanya beberapa bulan setelah Nicole menghilang, Cody mendatangi trailer Nicole dan mengosongkan isinya. Dia mengeluarkan semua barang Nicole tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarga Nicole. Pada akhirnya trailer itu dijual oleh Cody dan dia tidak membagi hasil penjualan itu kepada keluarganya Nicole. Terlepas pembelian itu, ada memakai uang Nicole sebesar $10.000. Polisi berhasil menemukan rekaman CCTV yang menangkap mobil Nicole melewati sebuah sekolah yang berada di antara rumah Cody dan lokasi mobil itu ditemukan. Yang anehnya, Nicole mengirimkan pesan teks kepada temannya, mengabarkan kalau dia akan pulang di pukul 7:30 pagi. Sedangkan rekaman CCTV itu terlihat di pukul 10 pagi. Penyelidik merasa tidak masuk akal jika Nicole menghabiskan 2 jam lebih untuk melewati jarak sejauh 48 km. Penyelidik memutuskan untuk melihat rekaman selanjutnya dan mereka melihat sebuah mobil SUV lainnya yang terlihat seperti membuntuti mobilnya Nicole dari belakang. Dan mobil itu berhasil diidentifikasi di mana pemiliknya bernama Bill Soderbergh. Saat penyelidik datang ke properti milik Bill, mereka menemukan mobil itu berada di sana. Penyelidik kemudian masuk untuk menanyainya dan mereka menyadari sepanjang mereka berbicara, Bill selalu memegang pistol di tangannya. Saat ditanya kenapa dia memegang pistol, Bill menjawab kalau dia mengira yang datang adalah pembunuh bayaran yang dikirimkan Cody kepadanya. Akhirnya Bill mengakui segalanya dan mengatakan kalau di hari Valentine kemarin, Cody menelponnya dan memintanya untuk mengikutinya ke Poplar. Cody naik dengan mobilnya Nicole, sedangkan Bill dengan mobilnya sendiri, dan kemudian mengantarkan Cody pulang ke rumah. Lanjutnya, Cody bercerita kalau Nicole telah pergi dengan pria lain sehingga dia meninggalkan mobilnya di pinggir jalan sebagai lelucon. Bill juga mengatakan kalau dia melihat Cody memakai sarung tangan putih saat itu, memegang 2 ponsel dan meminta sebuah tong besar dengan tutup di atasnya. Dan tak lupa Cody juga meminta Bill untuk tidak memberitahu siapapun tentang kejadian di tanggal 14 Februari itu. Cody untuk yang kedua kalinya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan selama proses itu, polisi melakukan penggeledahan di rumahnya Cody. Mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan, hanya ditemukan bon pembelian cairan pembersih dan sarung tangan karet. Namun polisi menyadari kalau ada satu bagian dari garasi rumahnya yang terlihat seperti baru saja dibersihkan. Polisi juga memeriksa mobil truk milik Cody dan mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana. Bentuknya seperti koper yang setelah dibuka terdapat kantong sampah berwarna hitam. Dan di dalam kantong sampah itu ada sebuah berangkas yang berisi dokumen pribadi milik Nicole. Polisi membawa informasi ini kepada keluarga Nicole, menyatakan kalau Nicole kemungkinan besar telah mati dan Cody lah yang bertanggung jawab. Sayangnya mereka tidak memiliki cukup bukti untuk bisa menangkapnya.
Selama 2 tahun tidak ada kemajuan dalam kasus ini, baru di bulan Agustus tahun 2015 ditemukan sebuah bukti baru. Seorang analis menyerahkan informasi ponsel kepada penyelidik yang menunjukkan lokasi ponsel Nicole dan Cody di hari itu. Diketahui kalau di pagi hari di tanggal 14 Februari, Cody ternyata tidak mengabaikan teleponnya Nicole. Malahan Cody menelpon Nicole sebanyak beberapa kali. Dan selama menelpon itu, lokasi ponselnya Cody terlihat sedang berjalan dari tempat kerjanya menuju ke rumah. Dan saat Cody tiba di rumah, menunjukkan pukul 7:30 pagi. Cody juga sempat mematikan ponselnya selama 3 jam dari pukul 9:30 hingga pukul 12:30 siang. Penyelidik berteori bahwa saat itu Cody mungkin sedang membuang tubuhnya Nicole. Salah seorang teman Cody juga datang untuk bersaksi, mengatakan kalau Cody memintanya untuk berpura-pura menjadi Nicole dan mengirimkan pesan kepada keluarganya Nicole. Lebih dari 2 tahun setelah hilangnya Nicole, pada tanggal 24 Agustus 2015, Cody ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan terhadap Nicole. Dia ditawari kesepakatan pembelaan yang menyatakan kalau dia mengaku bersalah dan membawa polisi ke lokasi tubuhnya Nicole berada, dia akan menerima hukuman 80 tahun di penjara dan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 17 tahun. Tetapi Cody menolak tawaran itu sehingga kasus ini harus dipersidangkan. Polisi mengetahui kalau Cody dan Nicole memiliki surat perjanjian jual beli atas trailer yang dibelikan Cody. Nicole seharusnya membayar tambahan $2.000 yang akan dicicil $100 setiap bulannya. Namun Nicole tak pernah membayarnya. Juga adanya desakan dari Amber yang meminta Cody untuk memilih antara dia atau Nicole. Amber juga meminta agar Nicole segera diusir dari rumah trailer itu. Penyelidik memperkirakan kalau ultimatum dari Amber sedikit banyak berkontribusi menjadi motif pembunuhan. Persidangan Cody dimulai pada bulan Oktober 2016 dan yang mengejutkan jaksa, Cody mengambil sikap sebagai satu-satunya saksi untuk pembelaan. Cody mengakui hal-hal tertentu seperti dia meminta seorang teman untuk mengirimkan pesan kepada Carmen. Cody juga mengatakan kalau Nicole berbohong tentang kecanduan obatnya yang akhirnya mendorong perpisahan mereka. Cody juga mengakui kalau di tanggal 14 pagi itu dia pulang ke rumahnya, namun saat dia sampai di sana, dia tidak dapat menemukan Nicole di mana-mana, hanya tinggal mobilnya saja. Dia kemudian juga mengaku telah memindahkan mobilnya Nicole, mengatakan kalau dia melakukan itu karena marah dan hanya ingin membalas Nicole saja. Kesaksian Cody sepertinya masuk akal dan bisa diterima. Namun saat jaksa penuntut melakukan pemeriksaan silang, Cody melakukan kesalahan yang fatal. Jaksa penuntut menanyakan apakah semua perbuatan yang dilakukan adalah cara agar dia lolos dari tuduhan pembunuhan. Cody menjawab tidak. Jaksa kemudian bertanya lagi, apakah Cody menghabiskan akhir pekannya bersama Amber setelah membuang kendaraan dan juga tubuhnya Nicole? Cody menjawab iya, tetapi kemudian meralatnya dan mengatakan tidak, namun semuanya terlambat karena jaksa menyimpulkan jawaban itu dalam argumen penutupnya. Juri berdeliberasi selama 3 jam dan menyatakan Cody bersalah atas pembunuhan Nicole dan perusakan barang bukti pada Oktober 2016. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 10 tahun tambahan. Ini adalah kasus pertama di Montana di mana pelaku dinyatakan bersalah tanpa ditemukan tubuhnya korban. Dan sampai saat ini, Cody tetap mempertahankan ketidakbersalahannya dan tubuh Nicole tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Kematian sendiri sudah sangat menyakitkan, tetapi saat kita tidak dapat mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir, itu terasa lebih menyakitkan lagi. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!